Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Ivana Nintia. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 5 dari kampus STMIK Peralatan Indonesia kampus Pangasinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan di semester 5 ini. Mata kuliah kali ini adalah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, kita akan mulai dari pertemuan 2, yaitu pertemuan 2 itu ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam memproduksi sebuah perangkat lunak. Pengetahuan tentang computer science sangat penting bagi pekerja di bidang ini. Perangkat lunak memiliki dua peran. Yang pertama itu berfungsi sebagai sebuah hasil produk. Yang kedua, sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Artinya yang memfasilitasi informasi itu untuk disebarluaskan. Selanjutnya, proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dan hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dilakukan oleh perekayasa perangkat lunak. Ada 4 kegiatan proses dasar perangkat lunak. Yang pertama adalah spesifikasi perangkat lunak. Fungsional perangkat lunak dan batasan kemampuan operasinya harus didefinisikan. Yang kedua adalah pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi tersebut harus dipenuhi. Yang ketiga adalah validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau usernya. Yang keempat adalah evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Jadi dia akan selalu berkembang. Lalu kita masuk ke model proses perangkat lunak. Merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Biasanya model sesuai dengan sifatnya, bentuk model sesuai dengan sifatnya. Ini adalah proses untuk penyederhanaan sehingga model proses bisa mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak, produk perangkat lunak, dan peran orang yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 3, membahas tentang perkembangan rekayasa perangkat lunak. Selama masa era awal komputer, perangkat lunak dilihat hanya sebagai suatu permenungan. Pemrograman komputer menjadi seni di mana di situ terdapat banyak metode yang sistematis. Perkembangan perangkat lunak sebenarnya tidak dapat diatur sampai terjadinya jadwal yang bergeser atau biaya yang mulai melonjak. Para pemrogram kemudian mulai berusaha untuk membuat semuanya benar kembali. Ini adalah tabel perkembangan perangkat lunak. Tahun-tahun awal itu bisa dilihat, itu ada orientasi batch, terus distribusi terbatas, perangkat lunak perangkat lunaknya masih custom, terus di era keduanya ada multi-user, udah mulai masuk ke real time, udah ada database, lalu ada perangkat lunak product, atau sudah ada hasil keluarnya aplikasinya gitu. Ya, terus kita masuk ke era ketiga, ada sistem terdistribusi, embedded intelligence, perangkat keras rendah biaya. Artinya pembuatan perangkat lunak sudah bisa ditekan biayanya agar tidak terlalu melonjak. Di era keempat, ada sistem desktop bertenaga kuat, teknologi berorientasi objek, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan atau AI, terus ada komputasi paralel, lalu ada komputer jaringan. Baik, selanjutnya, perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian prosedural seperti algoritma yang telah didefinisikan. Pengecualian-pengecualian yang dapat dicatat pada aturan ini adalah sistem pakar dan jaringan syaraf tiruan dalam aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Secara umum, rekayasa perangkat lunak memakai pendekatan yang sistematis dan terorganisir terhadap pekerjaan, karena cara ini seringkali paling efektif untuk menghasilkan perangkat lunak.
Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi ke sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Pada definisi ini ada dua istilah kunci. Yang pertama adalah disiplin rekayasa. Apa itu? Rekayasa membuat suatu alat bekerja. Mereka menerapkan suatu teori, metode, dan alat bantu yang sesuai. Selain itu, mereka juga menggunakannya dengan selektif dan selalu mencoba mencari solusi terhadap permasalahan. Walaupun tidak ada teori atau metode yang mendukung, perekayasa juga menyadari bahwa mereka harus bekerja dalam batasan organisasi dan keuangan, sehingga mereka berusaha mencari solusi dalam batasan-batasan ini. Lalu yang kedua ada aspek produksi perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak tidak hanya berhubungan dengan proses teknis dari proses tunggu. Tunggu deh. Lalu yang kedua ada aspek produksi perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak tidak hanya berhubungan dengan proses teknis dari perkembangan perangkat lunak, tetapi juga dengan kegiatan seperti manajemen proyek perangkat lunak dan pengembangan alat bantu, metode dan teori untuk mendukung produksi perangkat lunak. Lalu kita akan lanjut ke pertemuan 5, analisis. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedahkan, memilah sesuatu untuk digolongkan kembali atau dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya atau maksudnya. Analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, permodelan, dan spesifikasi. Ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh perekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek secara detail. Model-model data aliran kontrol, informasi, dan tingkah laku operasional sangat dibutuhkan. Perangkat lunak memiliki beberapa kebutuhan khusus. Di antaranya ada dua, yaitu yang pertama kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan suatu persoalan atau untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan si pemakai. Lalu secara kategoris ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, disebut juga kebutuhan operasional yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Yang kedua adalah kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Yang ketiga adalah kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Lalu ada analisis kebutuhan perangkat lunak, merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa atau sistem dan software project planning. Analisis persyaratan memungkinkan rekayasa sistem menentukan fungsi dan kinerja perangkat lunak, menunjukkan interface perangkat lunak dan elemen-elemen sistem. Analisis persyaratan adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak tingkat sistem dan perancangan perangkat lunak. Lalu, tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan adalah yang pertama memahami masalah secara menyeluruh yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan seperti ruang lingkup produksi perangkat lunak dan pemakai yang akan menggunakannya. Yang kedua adalah mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Berikut adalah urutan pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami persoalan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ketiga adalah mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak.
4. Membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Yang kelima adalah mengkaji ulang atau mereview kebutuhan-kebutuhan di atas tadi. Terus kita akan masuk ke prototype software. Paradigma prototyping dapat terbatas atau tidak terbatas. Pendekatan terbatas sering disebut throwaway prototyping. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, prototype merupakan sebuah demonstrasi kasar dari persyaratan. Kemudian prototype dikesampingkan dan perangkat lunak direkayasa dengan menggunakan suatu paradigma yang berbeda. Model analisis merupakan metode atau teknik untuk melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan yang diambil pada saat melakukan aktivitas tersebut. Ada 3, yaitu yang pertama data flow orientasi atau functional oriented, yang kedua adalah data structure oriented, yang ketiga adalah object oriented. Nah, object oriented berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Pada pendekatan ini, informasi dan proses yang dipunyai oleh suatu objek dienkapsulasi atau dibungkus dalam suatu kesatuan. Beberapa metode pengembangan sistem yang berorientasi objek ini diantaranya adalah yang pertama adalah Object Oriented Analysis atau OOA dan Object Oriented Design atau OOD dari Peter Codd and Edward Yourdon pada tahun 1990. Yang kedua adalah Object Modeling Technique atau OMT dari James Rambaugh pada tahun 1987. Yang ketiga ada Object Oriented Software Engineering atau UOCE. Lalu kita masuk pada analisis terstruktur atau structured analysis. Merupakan salah satu teknik analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Teknik ini mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafis yang memungkinkan analisis sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Pada metode ini, semua fungsi sistem direpresentasikan sebagai sebuah proses transformasi informasi dan disusun secara hierarkis sesuai tingkat abstraksinya, sistem maupun perangkat lunak, yang hasilnya ditujukan untuk entitas-entitas eksternalnya. Lalu ada perangkat permodelan analisis terstruktur. Merupakan alat bantu permodelan yang digunakan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan analisis terstruktur. Perangkat analisis terstruktur itu yang disampaikan oleh DeMarco itu ada 5. Yang pertama diagram aliran data atau data flow diagram atau biasa kita sebut DFD. Terus ada kamus data atau data dictionary, ada structured English, lalu ada tabel keputusan dan decision tabel atau decision tabel, lalu ada pohon keputusan atau decision tree. Terus kelima perangkat tersebut oleh Yourdon dilengkapi dengan ditambahin lagi nama si Yourdon, ada 2 tambahnya, yaitu ada diagram entitas relasi atau entity relationship diagram atau IRD, lalu ada diagram transisi keadaan atau state transition diagram atau STD. Jadi totalnya ada 7. Spesifikasi proses digunakan untuk menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses yang paling rendah atau proses atomik yang ada pada sistem dengan menggunakan notasi yang disebut structured English atau pseudocode. Penulisannya cukup sederhana sehingga dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan proses yang akan dilakukan pada sistem. Lalu ada 3 struktur dasar yang dapat digunakan untuk menyusun spesifikasi proses, yaitu ada struktur sekuensi, ada pemilihan, dan pengulangan. Lalu kita masuk ke kamus data. Kamus data adalah tempat penyimpanan atau gudang dari data informasi yang dibutuhkan oleh suatu sistem informasi. Kamus data digunakan untuk mendeskripsikan rincian dari aliran data atau informasi yang mengalir dalam sistem. Elemen-elemen data, file maupun basis data atau tempat penyimpanan dalam DFD. Lalu kita lanjut ke pertemuan 8. Di sini ada desain. Desain adalah langkah pertama dari fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa.
Tujuan dari perancang sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Langkah desain menghasilkan desain data, desain arsitektur, dan desain interface serta desain prosedural. Pentingnya desain perangkat lunak dapat dinyatakan dengan satu kata tunggal, yaitu kualitas. Jadi kualitas desain itu harus bagus biar bisa menciptakan perangkat lunak yang bagus juga. Nah, ini ada 4, ada desain data. Desain data menghasilkan transformasi model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Yang kedua ada desain arsitektur. Itu menentukan hubungan antara elemen-elemen struktural utama dari program. Representasi desain tersebut berupa kerangka modular dari sebuah program komputer. Yang ketiga adalah desain interface. Menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang berinteroperasi dengannya dan dengan manusia yang menggunakannya. Interface mengimplementasikan aliran informasi berupa dan kontrol. Lalu yang keempat ada desain prosedural. Itu gunanya untuk mentransformasi elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedur dari komponen-komponen perangkat lunak. Proses desain adalah serangkaian langkah interaktif yang memungkinkan desainer menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun. Jadi kekreatifan di sini kekreatifan pengalaman. Terus itu tuh diperlukan banget di sini. Terus menurut Davis mengusulkan serangkaian prinsip bagi desain perangkat lunak yang telah diadaptasi dan diperluas sebagai berikut. Yang pertama, proses desain tidak boleh menderita karena tunnel vision. Desain yang baik harus memperhatikan pendekatan-pendekatan alternatif, menilai masing-masing pendekatan berdasarkan persyaratan masalah. Yang kedua adalah desain harus dapat ditelusuri sampai model analis atau reverse engineering. Bisa diputerbalikin lagi untuk ditelusuri gitu. Terus yang ketiga adalah desain tidak boleh berulang. Yang keempat, desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Yang keenam, desain harus terukur dan mengakomodasi perubahan. Masih ada 4 lagi, bisa dibaca sendiri. Lalu kita masuk ke desain arsitektur. Ini digunakan untuk memberikan kepada perekayasa perangkat lunak suatu gambaran mengenai program. Desain interface memfokuskan diri pada 3 area. Yang pertama, desain interface antara modul-modul perangkat lunak. Yang kedua, desain interface antara perangkat lunak dan prosedur dan konsumen informasi bukan manusia lainnya, yakni hanya entitas eksternal lainnya. Yang ketiga adalah desain interface antara seorang manusia atau pemakai komputer, user komputer. Interface user harus bersifat tekstual atau form. Hampir semua user komputer sekarang memiliki personal komputer. Komputer-komputer ini menyediakan interface user grafis atau GUI yang mendukung tampilan berwarna dengan resolusi tinggi dan interaksi dengan pemakai mouse dan keyboard. Ini adalah contohnya. Ini karakteristik window itu ada multiple window, mungkin berbagi informasi ditampilkan secara simultan pada layar user. Ada icon, menu, pointing, dan grafik. Yang grafik itu elemen-elemen grafis dapat dicampur dengan teks pada tampilan yang sama. Kita lanjut ke pertemuan 9. Pertemuan 9 ada real-time system. Disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem ya pada saat itu nyata gitu. Prosesnya nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi, performasi, atau kegagalan dalam sistem. Sama kayak mungkin kita mau pesan di KRL tuh kan ada mesin buat mesen kartu gitu. Itu kan ada batas waktunya. Kalau kita mau top up, kita udah masukin kartu.
Terus kita kelamaan ngambil uang di dompet buat top up itu kan ntar itu cuma bertahan 1 menit. Ntar ada pop up gitu apakah Anda akan melanjutkan ini atau tidak gitu. Jadi ada batas waktu tertentunya gitu. Nah, sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer bisa juga membutuhkan pengendalian secara real-time untuk memaksimalkan pekerjaannya. Nah, berdasarkan batasan waktu yang dimilikinya, real-time system ini dibagi atas 3, yaitu ada yang hard, soft, dan firm. Terus komponen dari real-time system ini ada 4, yaitu ada perangkat keras, sistem operasi real-time, bahasa pemrograman real-time, dan sistem komunikasi. Jadi bahasa pemrograman real-time itu rada beda ya sama bahasa pemrograman biasa gitu. Terus sistem real-time umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Biasanya merupakan embedded system. Terus biasanya membutuhkan pemrosesan kongruren untuk sejumlah input yang masuk, sehingga perlu didefinisikan sejumlah task untuk memprosesnya, serta perlu strategi khusus untuk menjadwalkan eksekusi setiap task. Terus harus ada yang menangani input yang sinkron maupun asinkron. Jadi kalau asinkronnya gimana, ntar outputnya gimana gitu. Beda kan? Terus punya kebutuhan yang tinggi terhadap reliability dan safety, sehingga fault tolerance dan exception handling jadi hal yang penting. Perlu banget keamanan, reliability dan safety sangat-sangat penting di sini. Terus ada seringkali melibatkan berbagai hardware sehingga ada kebutuhan untuk mendefinisikan antarmuka yang baik. Biar di usernya juga enak gitu, antarmuka yang baik kan. Terus lanjut, elemen real-time system itu ada 3, ada sensor control proses, yaitu proses yang menerima input dari berbagai sensor. Ada data processor, yaitu proses yang akan melakukan komputasi terhadap data-data yang diminta dari berbagai sensor. Yang ketiga ada actually control process, yaitu proses yang akan membangkitkan sinyal untuk berbagai aktuator. Tujuan dari real-time system itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan waktu tertentu dan proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, manfaatnya ada 3. Yang pertama itu sistem waktu nyata keras menjamin bahwa proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Contohnya ada sistem safety critical. Terus ada yang kedua adalah sistem waktu nyata banyak digunakan dalam bermacam-macam aplikasi. Sistem waktu nyata tersebut dapat pula ditanam dalam alat khusus seperti di kamera, MP3 players, serta di pesawat dan mobil. Terus real time juga berguna untuk pengendali reaktor nuklir atau sistem pengendali rem mobil. Juga sering dijumpai pada peralatan medis, peralatan pabrik, peralatan untuk riset ilmiah, dan sebagainya. Lanjut ke pertemuan 10, ada konsep dan prinsip object oriented. Pendekatan berorientasi objek ke pengembangan perangkat lunak pertama kali diusulkan pada akhir tahun 1960-an. Udah lama kan? Jadi rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menjadi paradigma pilihan bagi berbagai pembangun produk seperangkat lunak dan sejumlah sistem informasi yang sedang berkembang serta berkembang secara profesional rekayasa. Nah, faktor utama dari ditemukannya pendekatan berorientasi objek adalah karena ditemukannya kekurangan-kekurangan pada pendekatan struktur. Biaya pengembangan perangkat lunak, biaya perkembangan perangkat lunak berkembang sesuai dengan perkembangannya, jadi semakin berkembang semakin mahal. Dan sedangkan keinginan atau kebutuhan pengguna, pemeliharaan yang susah, terus lamanya penyelesaian waktu proyek, jangka waktu penyelesaian proyek yang hampir selalu terlambat, biaya pengembangan perangkat lunak yang sangat tinggi, pendekatan berorientasi objek membuat data terbungkus pada setiap fungsi atau prosedur dan melindunginya terhadap perubahan tidak dikehendaki dari fungsi yang berada di luar. Jadi kayak lebih aman gitu. Nah, berikut adalah ciri-ciri
karakteristik yang menjadi ciri-ciri pendekatan objek. Ada 7. Yang pertama, pendekatan lebih pada data, bukan pada prosedur atau fungsi. Jadi sesuai pada data. Yang kedua adalah program besar dibagi pada apa yang dinamakan objek-objek. Terus yang ketiga, struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Yang keempat, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Yang kelima, data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Yang keenam, objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message atau pesan satu sama lain. Yang terakhir ini adalah pendekatan adalah dari bawah ke atas, bottom to approach. Nah, ada 9 konsep object oriented adalah ini yang pasti ada gitu kalau pasti ada dalam pendekatan objek ini. Yang selalu ada itu pasti objek, kelas, atribut, operasi, antarmuka, komponen, paket atau grup atau enkapsulasi itu ada subsistem di sistemnya, terus ada keterhubungan di antara mereka semua gitu. Nah, kita dapat mulai dengan mengidentifikasi objek dengan menguji masalah atau dengan melakukan uraian gramatikal pada narasi pemrosesan pada sistem yang akan dibangun. Objek ditentukan dengan menggarisbawahi masing-masing kata benda atau klausa benda dengan memasukkannya pada suatu tabel sederhana. Codd dan Jordan mengusulkan 6 karakteristik pilihan yang harus digunakan pada saat analisis. Mempertimbangkan masing-masing objek potensial untuk menyimpulkan model analisisnya. Yang pertama itu ada informasi yang disimpan, kedua pelayanan yang diperlukan, yang ketiga atribut bertingkat. Jadi atribut yang paling besar sampai yang paling kecil diurutkan. Terus ada atribut umum, yang pasti ada gitu. Terus ada operasi umum. Dan yang keenam ada persyaratan dasar. Nah, kita lanjut ke pertemuan 11, ada pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak yang mempresentasikan spesifikasi desain dan pengkodean. Jadi ini udah berakhir karena udah masuk ke pengujian gitu. Pada dasarnya, pengujian merupakan suatu proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang destruktif daripada konstruktif. Dalam melakukan uji coba, ada 2 masalah penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama teknik uji coba perangkat lunak, dan kedua ada strategi uji coba perangkat lunak, biar sukses gitu perangkat lunaknya yang udah dibikin. Nah, sasaran pengujian menurut Glenn Myers itu ada 3. Yang pertama, pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir, pengujian yang sukses adalah pengujian mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pada saat pembuatan, kesalahannya nggak kedetek, tapi pas diuji, jadi kesalahannya kelihatan semua gitu. Nah, prinsip pengujian yang diusulkan oleh Davis itu ada 6. Yang pertama, semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Yang kedua, pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Jadi perlu rencananya panjang gitu. Nah, yang ketiga ini prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Prinsip Pareto ini implikasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Pengujian itu dari yang kecil sampai yang paling besar. Jadi urut. Terus pengujian yang mendalam itu tidak mungkin. Nggak mungkin kita langsung kayak ngubek-ngubek dalam banget gitu kan, nggak mungkin. Dari yang paling simple, mudah dulu gitu. Terus yang keenam itu paling efektif pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Jadi kan ada, kalau buat program tuh ada yang pemilik yang minta programnya dibuatin sama yang ngebuatin program. Nah, pihak ketiga ini itu bukan antara 2 orang itu, jadi ada pihak ketiga lagi yang membuat uji doang gitu. Nah, testabilitas perangkat lunak adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah.
Yang pertama ada atribut pengujian yang baik itu ada 4, memiliki probabilitas yang tinggi menemukan kesalahan, tidak redundan, harusnya jenis terbaik, tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Jadi sedang-sedang aja gitu. Terus ada test case design. Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat digunakan. Semua menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba. Yang terpenting metode menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi menemukan kesalahan. Terdapat 2 macam test case. Yang pertama, pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan tes dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, berjalan normal atau tidak. Yang kedua, ada pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Lanjut, terdapat 2 macam pendekatan tes, yaitu yang pertama ada black box testing dan white box testing. Nah, black box testing ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya, apakah pemasukan data atau keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutakhirannya, artinya safety atau enggaknya gitu. Terus yang white box testing ini adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci. Karenanya, logical path atau jalur logika perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas, dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.